Ulang lupa tekan tombol subscribe, download cengnai harana gratis deh. Use ulang lupa like video naon dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Pelajaran kita kali ini masalah hari akhir. Hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang kelima di dalam Islam. Maka seharusnya seorang muslim mengimani dan meyakini akan datangnya, akan adanya hari akhir. Di dalam tabel perjalanan manusia dapat kita lihat di sini ada beberapa yang akan kita lalui sebelum kita Allah tentukan masuk syurgakah atau kita masuk neraka. Bisa kita lihat yang pertama alam ruh. Alam ruh ini kita berada di alam kandungan ibunda kita tercinta. Kebiasaan orang yaitu 9 bulan 10 hari. Setelah kita berada di alam ruh, Allah lahirkan kita ke dunia. Itu alam dunia yang sekarang kita sedang lalui. Lalu ke alam kubur, Allah cabut nyawa kita. Berpisahnya antara ruh dan jasad. Jasad yang datang dari Allah kembali kepada Allah, yang datang dari tanah kembali kepada tanah. Itu dah alam kubur. Setelah itu barulah hari kiamat, hari akhir. Itu masa kehancuran alam semesta. Barulah nanti setelah itu hari berbangkit. Setelah kita dibangkitkan Allah dari kubur, berkumpullah kita di padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar, barulah dia namanya syafaat. Dipilih-pilih dulu mana yang Allah langsung masukkan ke syurga tanpa lagi melewati proses yang panjang ini. Setelah syafaat barulah nanti setelah dikeluarkan orang-orang yang memang Allah langsung masukkan syurga, barulah terjadinya hisab, perhitungan amal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di sinilah kita akan mempertanggungjawabkan amal kita, pekerjaan kita selama berada di dunia. Barulah kita nanti mizan, timbangan, ditimbanglah mana lebih banyak amal baik atau amal buruk. Barulah kita ke sirat nanti. Menjalan syiratal mustaqim, titian. Yang di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan dan mengumpamakan bahwa syiratal mustaqim itu tipisnya bagaikan rambut satu helai di belah 7 dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Dan terakhir nantinya kita akan ditentukan apakah kita masuk syurga ataukah neraka setelah kita lulus melewati namanya titian syiratal mustaqim. Oke, itu hanya sepintas lalu saja tentang perjalanan manusia. Namun kita akan fokus pada hari akhir. Yang pertama, pengertian tentang hari akhir. Menurut bahasa, hari akhir atau hari kiamat berarti hari kebangkitan atau hari kehancuran. Sedangkan menurut istilah, iman kepada hari kiamat ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur, binasa dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal lagi abadi sebagai tempat pembalasan akan amal-amal kita selaku berada di dunia. Dan kita juga
perbolehkan waktu di dunia, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat kita. Itulah namanya hari akhir. Berakhirnya dunia dan nantinya semua alam semesta ini akan hancur semuanya. Sedangkan dalil tentang hari akhir ini, hari kiamat ini, Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan di berbagai surah. Tidak perlu kami bacakan ayatnya lagi, namun akan kita bacakan tentang beberapa dalil yang bisa kita baca di dalam Al-Quran. Yang pertama terdapat dalam surah An-Naml, surah yang ke-27 ayat 87. Yang kedua dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 68. Yang ketiga surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 pada ayat 26 sampai 27. Yang keempat dalam surah Al-Qari'ah, surah yang ke-101 pada ayat 1 sampai 5. Yang kelima dalam surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56 pada ayat 4 sampai 6. Yang keenam dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 pada ayat 187. Yang ketujuh dalam surah Al-Muzammil pada ayat 14. Yang ke-8 dalam surah Al-Zalzalah pada ayat 1 sampai 2. Yang ke-9 pada surah Al-Haqqah pada ayat 14 dan yang ke-10 pada surah Al-Hajj di dalam ayat 1 sampai 2. Itulah beberapa dalil tentang hari akhir. Boleh saudara baca, silahkan baca Al-Qur'annya, silahkan buka Al-Qur'annya, lihat kembali tentang Allah bagaimana mengisahkan, menceritakan, mempertunjukkan kepada kita bagaimana itu hari akhir. Seterusnya, hari kiamat, hari akhir ini adalah hari kiamat. Maka hari kiamat itu sendiri terbagi kepada dua. Ada namanya kiamat sukra, ada namanya kiamat kubra. Tanda-tanda daripada kiamat kecil atau sukra ada beberapa, seperti melimpahnya harta benda, enggan menerima sedekah, munculnya orang-orang yang mengaku nabi, kurang sifat amanah, banyaknya pejabat yang zalim, perzinahan, minuman keras, berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, banyaknya kemusyrikan, wanita berpakaian papi telanjang, merajalela riba dan sifat kikir. Boleh dibaca pada slide kita ini, masih banyak lagi. Kalau dijelaskan tidak memungkinkan di video kita ini karena mengingat durasi juga. Sedangkan tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat sughra atau kiamat besar seperti keluarga Dajjal, turunnya Nabi Isa atau Imam Mahdi, Al-Quran tulisannya membumbung tinggi ke angkasa, artinya Al-Quran diangkat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya matahari terbit di sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Seterusnya munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Dan tidak ada lagi orang yang menerima sedekah. Pendeknya waktu, terasa pendek waktu. Berkurangnya amal, banyak terjadi gempa, munculnya berbagai fitnah. Dan banyaknya lagi amanah yang disia-siakan, termasuk juga banyaknya sekarang pemimpin yang zalim. Itu juga termasuk daripada tanda-tanda kiamat kubra. Sebelum itu, perlu juga kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan nama-nama lain dari hari kiamat ini yang telah kami himpun, itu berada 26 jumlahnya. Silahkan dibaca pada slide ini. Nanti yang tidak paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin. Dan yang terakhir, sebelum kita tutup pembicaraan ini, bahwa hukum daripada
beriman kepada hari akhir ini wajib ain. Selama hayat di kandung badan, selama masih bernapas, maka wajiblah setiap muslim mengimani akan adanya hari akhirat. Oke, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Moga berkah. Silahkan tunggu pertemuan selanjutnya, video selanjutnya tentang hari akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi